Oke, rekan-rekan kelas 7D ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat dan terus semangat meskipun saya yakin semester 7 ini adalah puncak-puncaknya yang selalu diteter dengan tugas ya. Setiap hari ada tugas, setiap minggu pasti ada cicilannya. Oke, baik. Kita pelan-pelan saja untuk beranjak pada produk proposal PTK yang kemarin kita sudah laksanakan sampai pada rancangan kondisi ideal, kondisi nyata, dan juga sampai solusinya. Oke, mohon maaf sebentar ya, saya akan telepon dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba membuat apa yang sudah kita hasilkan kemarin ke dalam bentuk bab 1 ya, hingga rencana pemecahan masalah. Kita akan coba lihat produk rekan-rekan kita yang sudah membuat sampai bab 1 sampai selesai, tapi contoh ini bukan berarti ini adalah yang terbaik, tidak. Nah, kita akan koreksi di mana kurangnya. Di titik-titik kurang tersebut, kami harap rekan-rekan semua bisa memperbaikinya, kemudian bisa mengaplikasikannya ke dalam tugas produk masing-masing. Oke, baik, kita akan coba lihat dulu. Oke, baik. Udah kelihatan ya? Apa yang saya share, apakah sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat rekan-rekan semua? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Baik. Kalau kita melihat kemarin pola dari latar belakang itu adalah yang pertama harus ada kondisi ideal. Sebelum menuju ke dalam kondisi ideal, tentu ada satu pengantar yang akan membawa kita seolah-olah menggambarkan pemikiran kita bahwa letak pertama kali kita menghasilkan pemikiran untuk memecahkan permasalahan ini dari mana gitu loh. Nah, sebelum menuju kepada kondisi ideal, rekan-rekan semua bisa lihat di paragraf pertama, dia beranjak dari perkembangan revolusi industri, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0, dan menuju masyarakat 5.0. Nah, yang kita harapkan adalah ketika kita sudah membuat paragraf pertama, paragraf kedua itu adalah sambungan atau masih ada benang merahnya dengan paragraf pertama. Coba kita lihat. Dia mengakhiri kalimat dengan society 5.0 atau masyarakat 5.0. Lalu untuk memunculkan paragraf baru, dia kembali mengungkit sedikit tentang society 5.0. Baru dilanjutkan gitu loh. Kadang ada rekan-rekan kita yang membuat tulisan itu di atas paragraf pertama bicara tentang revolusi industri tadi. Tapi tiba-tiba nanti muncul pendidikan, tidak ada sangkut pautnya gitu loh. Coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah,
Oke. Di sini dia bicara tentang pendidikan ya. Nah, pendidikan yang merupakan fondasi utama untuk mengembangkan bekal pengetahuan anak. Tiba-tiba dia bicara tentang pada saat ini di sekolah dasar menerapkan kurikulum 2013. Nah, artinya tidak ada benang merahnya, harusnya menutup kalimatnya ini upaya pendidikan, upaya perbaikan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan revolusi kurikulum dengan kurikulum 2013. Titik. Nah, lalu disambung, kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kami harap rekan-rekan semua ketika bikin paragraf itu diperhatikan betul. Akhir kalimatnya apa, lalu mengawali kalimatnya dengan terinspirasi dari akhir kalimat tersebut. Oke. Nah, di sini dia mengakhiri kalimat dengan apa nih? Produktivitas, efisiensi, kompetitif, dan berbagai macam peningkatan kinerja kualitas. Nah, lalu berkaca dari ini, dia memberikan kalimat penghubung agar bangsa Indonesia dapat bersaing dengan cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, artinya perubahan-perubahan yang ini masih nyambung ya, karena masih selaras. Lalu dia sambung dengan peningkatan kualitas SDM. Lalu berikutnya dia maunya sumber daya manusia itu serba bisa, yang sangat diharapkan oleh bangsa ini untuk mencegah ketertinggalan. Nah, kenapa ini masih muncul, masih nyambung gitu ya? Nah, karena ini masih diberi kalimat penghubung. Menyadari hal ini atau menyadari hal tersebut, harusnya seperti itu ya. Ilmu pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Nah, baru disambung pendidikan adalah gitu. Jadi memang setiap paragraf itu harus memiliki benang merahnya, ya, harus memiliki benang merah untuk saling menyambung ke paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, lalu di sini dia mengakhirinya dengan 4C, yaitu keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, ada hal yang memang mungkin terlewat oleh penulis ya. Di sini sudah bicara tentang 4 keterampilan yang ada di abad 21. Tetapi tiba-tiba dalam melaksanakan pendidikan yang dapat membantu siswa mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan, harusnya di sini dibalik, keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan di abad ke-21. Nah, lalu sempurna di sini nantinya. Nah, pemerintah telah mengupayakan dan menyelenggarakan, boleh sambungannya seperti itu. Nah, ini tentang pendidikan. Lalu dia beranjak pada pendidikan itu membekali dengan iptek. Ya. Nah, lalu masih tentang pendidikan. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu banyak. Misalnya sampai 2 halaman itu pendidikan semua, tidak perlu. Nah, lalu di sini dia mengakhirinya dengan pendidikan karakter. Ya. Lalu dia menyambung kalimatnya dalam membantu siswa agar memperoleh pendidikan karakter, keterampilan dan pengetahuan, maka diperlukan guru yang kreatif. Lalu di sini adalah penjelasan tentang guru dan juga kurikulum yang digunakan. Nah, di sini tentang kurikulum, masih nyambung lagi tentang kurikulum di paragraf berikutnya. Oke. Nah, lalu di sini dia untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas, tentunya tidak nyambung ya. Di sini dia mengakhiri dengan di kurikulum itu ada katanya matematika, bahasa Indonesia, IPA, seni, dan lain-lain. Nah, seharusnya diberi kalimat penghubung di sini supaya kalimatnya itu saling menyambung dengan paragraf sebelumnya. Nah, jadi di sini harus diberikan nih, ya, diberikan kalimat penghubungnya. Makanya saya itu kalau misalnya baca skripsi teman-teman mahasiswa itu kebanyakan seperti ini. Karena mungkin udah kehabisan ide kali ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, setidaknya kita karang dulu, kita buat dulu. Setelah itu baru kita baca lagi. Kira-kira nyambung nggak gitu ya. Oke. Nah, di sini bicara tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku.
sejak 2006. Oh, ini ada kurikulum 2013. Ya, lalu masih nyambung dengan kurikulum 2013-nya. Oke. Lalu bentuk kurikulum 2013. Nah, ini masih terlalu panjang kurikulumnya. Sebaiknya jangan terlalu panjang. Ini dari kurikulum 2013 diarahkan saja langsung kepada harapan atau kondisi idealnya. Nah, lalu dia mengarahkan di sini. Di kurikulum 2013 itu katanya perlu pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, dia ngutipnya punya Mulyasa. Nah, lalu dalam kurikulum juga, kurikulum 2013 juga terkandung muatan pembelajaran. Nah, dia menjelaskan tentang matematika. Lalu harapan matematika itu apa? Ya. Nah, ini harapan matematika. Oke, ini masih harapan pembelajaran. Ini Mulyasa. Nah, kalau teman-teman nanti menulis, jangan sampai tumpang tindih seperti ini ya. Kalau kita bicara tentang pembelajaran secara umum, atau harapan pembelajaran secara umum, itu dulu yang dikupas. Nah, harapan pembelajaran secara umum seperti apa? Seperti pendapat Mulyasa tadi, ditambahkan dengan pendapat ini, ya, ditambahkan dengan harapan pembelajaran tadi secara umum nih, baru tujuan matematika. Nah, ini seakan bolak-balik. Tadi bicara harapan pembelajaran ini disambung dengan matematika. Lalu muncul lagi harapan pembelajaran umum, muncul lagi matematika. Nah, jadi selesaikan dulu harapan pembelajaran mau berapa buah di situ kutipannya, silakan masukkan. Lalu kita sambung dengan harapan di pembelajaran matematika. Kumpulkan juga matematikanya. Nah, seperti ini. Ya. Lalu dia menyatakan kelemahan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kenyataan yang terjadi. Oke, kita coba tandai berapa permasalahannya. Nih, masih banyak siswa yang mengalami pemahaman yang rendah. Oke, belum mampu memecahkan masalah. Komunikasi dan kerjasama kurang terlihat. Oke, rendahnya disiplin dan motivasi. Oke, apalagi? Penyebabnya, oke, pembelajaran berlangsung satu arah, tidak menggunakan media pembelajaran, konsepnya masih abstrak, oke, hanya mendengarkan dan mencatat, kemudian terpaku pada pengerjaan soal, nah, dan lain-lain ya. Dan ini banyak permasalahannya. Lalu didukung dengan hasil belajar, oke, dari USBN. Kemudian dia meminta nilai dari gurunya. Ini dari 21 orang siswa ternyata hanya hanya 9 orang yang memenuhi kriteria KKM. Nah, kemudian dampaknya apabila masalah tidak diatasi. Oke, apakah ini semua sudah dikupas atau belum? Nah, tadi kan dia mengungkit tentang pemahamannya rendah, kemudian memecahkan masalahnya kurang, komunikasi dan kerjasamanya tidak terlihat, disiplin dan motivasi. Kita kupas satu-satu. Pemahamannya yang rendah akan menyebabkan seperti apa? Nih, kurangnya kemampuan siswa mengikuti pelajaran. Oke. Akibatnya adalah kurang aktif. Oke. Lalu kurangnya percaya diri. Komunikasi dan interaksi siswa dalam kelas kurang berjalan dengan baik, pastinya berdampak pada hasil belajar. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh penulis ini, masih belum berorientasi kepada masa depannya. Kalau siswa itu tidak terbiasa memecahkan masalah, seharusnya apa yang akan terjadi? Nah, itu yang harus diungkapkan di sini. Ya, kemudian kalau misalnya kerjasama dan juga partisipasinya itu rendah, mereka akan jadi seperti apa? Lalu berikutnya kalau misalnya motivasinya rendah, mereka akan jadi seperti apa? Nah, ini harusnya kita ungkapkan di dalam dampak apabila masalah tidak diatasi.
Nah, ya. Motivasi berdampak pada hasil belajar. Ini hanya dikaitkan dengan hasil-hasil belajarnya. Semua terarah pada hasil dan aktivitasnya. Padahal yang kita mau adalah, coba kita bayangkan kalau misalnya nih kita punya penyakit. Kadang itu kan dokter kalau penyakit ini tidak diobati, Pak, ini akan semakin parah. Nanti jadinya akan komplikasi ke sini, komplikasi ke sini, komplikasi ke sini. Harusnya juga seperti itu. Jangan hanya penyakitnya berhenti pada aktivitas dan juga hasil belajar. Kalau hanya seperti itu, pembaca mungkin akan beranggapan, oh ini tidak terlalu urgent untuk dipecahkan. Ini tidak terlalu urgent untuk diberikan model yang hebat-hebat gitu ya. Nah, karena masalahnya hanya pada aktivitas dan hasil belajar. Nah, oleh karenanya jangan khawatir untuk menakut-nakuti pembaca bahwa apabila ini tidak diatasi akan berdampak buruk gitu loh. Karena memang seperti itu. Karena memang dampaknya itu kita lihat jangka panjang, tidak sekarang gitu ya. Nah, apabila ini dibiarkan terus-menerus artinya bisa jadi ini akan berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya, ke jenjang-jenjang kelas berikutnya. Oleh karenanya akan berdampak negatif terhadap keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Nah, seperti itu. Misalnya memecahkan masalah tadi. Kalau siswa tidak terbiasa dalam memecahkan masalah, dikhawatirkan dalam kehidupan sehari-hari mereka akan cuek atau tidak peduli dengan permasalahan yang terjadi, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan keluarganya. Nah, akan berdampak seperti itu. Ya, jadi orang ketika membaca akan beranggapan bahwa oh ini urgent sekali untuk dikembangkan gitu loh, urgent sekali untuk dipecahkan. Nah, oleh karenanya itulah yang harus kita masukkan di sini ya rekan-rekan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Silakan di open mic-nya. Ada nggak kira-kira? Saya mau nanya dong kepada Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, bisa dengar saya? Bisa open mic-nya Muhammad Ihsan? Nggih, bisa, Kak. Oke, Muhammad Ihsan. Dalam paparan latar belakang tadi yang sudah kita bahas tentang apa aja? Di bab 1 tadi untuk paragraf pertama tadi ada pengantarnya. Kemudian setelah ada beberapa kalimat atau paragraf dari pengantarnya tadi masuk kepada kondisi ideal. Kondisi ideal tadi ada 2. Untuk yang pertama kondisi ideal secara umum pembelajaran itu pembelajaran secara umum. Kemudian masuk ke tujuan ideal dari mata pelajaran yang kita pilih. Setelah itu beranjak dari kondisi ideal masuk ke kondisi nyata di lapangan. Bagaimana keadaan dari mata pelajaran itu di lapangan. Kemudian masuk ke kendala-kendala seperti contoh tadi pembelajaran berjalan satu arah, kemudian pemahaman rendah dan sebagainya. Kemudian setelah ada kendala-kendala itu tadi dicari tahu penyebabnya apa. Seperti contoh tadi rendahnya pemahaman, misalnya pembelajarannya abstrak dan sebagainya. Kemudian setelah dikupas permasalahannya itu tadi, hendaknya diberikan solusi itu untuk jangka panjang, tidak hanya pada saat proses pembelajaran itu saja, tetapi jangka panjang untuk jenjang-jenjang tingkatan yang selanjutnya. Ya, itu yang saya tangkap, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Ihsan. Nah, jadi rekan-rekan gaya berpikirnya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya masuk pada seminar proposal penelitian, itu nanti yang akan kita kembangkan adalah latar belakang ini yang akan kita sajikan. Kita akan berpikiran idealnya bagaimana, kita masukkan di situ. Nanti setelah idealnya muncul kenyataannya bagaimana. Setiap butir kenyataan itu akan dikomentari. Kalau kenyataannya dibiarkan akan berdampak seperti apa. Nah, jadi itu mind map-nya atau peta pikirannya seperti itu. Ya, hanya saja di sini dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang panjang itu karena karya ilmiah itu akan menjelaskan sesuai dengan pemikirannya, bukan poin-poinnya ya. Kalau poin-poinnya itu adalah dimasukkan dalam poin-poin presentasi nanti. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Baik, dampak apabila masalah tidak diatasi sudah. Selanjutnya kita butuhkan adalah solusi. Solusinya dia menggunakan model train katanya. Nih, model pembelajaran train. Apa itu? Ternyata contextual teaching and learning,
realistik matematik, dan think talk write, serta team games turnamen. Oke, bagus sekali modelnya. Ada pendekatan CTL, RME. Nah, dia masukkanlah nama train. Oke, inspirasinya nanti terserah ya. Nah, masalah pertama yaitu siswa belum mampu memecahkan masalah dapat dipecahkan dengan CTL, karena salah satu kelebihan CTL adalah pembelajarannya kontekstual, dapat menjadikan siswa bukan menghafal melainkan proses pengalaman dalam kehidupan nyata. Nah, sayangnya di dalam kalimat ini tidak ada penegasan ini menurut siapa. Ini pendapatnya siapa, ya harusnya ada di sini dalam kurung hasil penelitian siapa atau pendapat siapa gitu. Nah, dalam bukunya siapa gitu ya. Dan boleh masih dipanjangkan, ya, bukan hanya satu kalimat seperti ini, ya. Misalnya lagi menurut penelitian siapa, bahwa CTL dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Didukung dengan penelitian selanjutnya bahwa CTL bisa menghasilkan keterampilan memecahkan masalah yang seperti apa gitu. Nah, jadi teman-teman semua jangan bosan untuk mencari penelitian-penelitian yang relevan, ya, sesuai dengan masalah. Relevan itu untuk di bab 1 dan kondisi ideal itu adalah sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan modelnya. Nah, kedua itu yang harus kita cari, ya. Kalau misalnya susah nih keterampilan memecahkan masalah itu ditemukan dalam PTK-PTK yang ada di jurnal artikel hasil-hasil penelitian orang lain gitu ya. Bisa dikaitkan dengan CTL itu kan masuk pada pendekatan konstruktivis. Nah, bisa masuk di situ. Ambil teori yang lebih besarnya. Contohnya lagi misalnya tentang RME. Realistic Mathematics Education itu kan masuknya pada kooperatif, pembelajaran kooperatif. Nah, jadi kalau misalnya susah menemukan RME untuk mengatasi permasalahan apa yang kita hadapi, bisa cari permasalahannya di Google Cendekia atau Google Scholar itu, nanti menggunakan solusi apa. Kalau solusinya sejenis menggunakan cooperative learning, maka bisa diambil inspirasi di situ. Ya, contohnya realistic mathematics education. Ini kan nantinya menggunakan pembelajaran realita. Nah, mungkin di situ dengan menggunakan benda nyata kah nanti ya munculnya, atau yang sejenis juga menggunakan media konkret kah gitu. Nah, jadi bisa diambil yang mirip-miripnya, bukan hanya yang sama namanya, bukan seperti itu. Kalau mencari yang sama nama akan kesulitan. Kalau sudah kesulitan kadang bosan untuk mengerjakannya. Kalau sudah bosan maka akan tertunda menyelesaikannya. Kalau sudah tertunda menyelesaikan maka biasanya akan muncul virus-virus yang lainnya. Nah, virus-virusnya ini yang akan membuat kita lambat untuk menyelesaikan sebuah proposal PTK. Apalagi nanti pada saat penyelesaian laporan akhirnya, ya, yang dibuat menjadi skripsi itu. Nah, itu akan sangat berat sekali untuk godaan-godaannya, ya. Hanya kita yang bersungguh-sungguh dari sekarang yang bisa menyelesaikannya tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus juga. Oke, kita lanjutkan. Masalah kedua, katanya rendahnya pemahaman siswa dalam memahami konsep pembelajaran dapat dipecahkan dengan RME. Oke, nyambung. Karena RME itu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa dan cara penyelesaiannya itu atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama. Ini banyak sekali nih typonya. Nah, sayangnya lagi di sini tidak ada pendapat siapa ini. Nah, itu. Jadi bukan saya melarang kalian untuk berpendapat ya kan. Bukan saya meremehkan rekan-rekan semua untuk memberikan statement. Tetapi statement dalam penulisan karya ilmiah itu memang harus dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu. Kalau tidak seperti itu, bukan kita meremehkan ya, tidak. Tetapi memang akan memiliki tingkat meyakinkan yang kurang gitu loh, atau memiliki kelemahan di situ. Nah, jadi ini yang harus kita jadikan catatan untuk semuanya, bahwa setiap
keunggulan model atau meyakinkan pembaca bahwa model ini tepat untuk menyelesaikan masalah, harus ada dukungan penelitian sebelumnya dan juga dari pendapat-pendapat para ahli juga boleh. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya maksud tadi. Sama dengan think talk write juga, ini katanya masalah komunikasi dan kerjasama. Nah, diselesaikan dengan think talk write, betul. Kemudian motivasi belajar siswa dipecahkan dengan model TGT, betul. Nah, tetapi masing-masing tidak ada yang namanya pendapat ahlinya. Sehingga satu lembar ini seakan seperti pendapat sendiri. Karena kan kalau statement sendiri itu dalam komunikasi itu anggapannya adalah masih lemah gitu loh, masih bersifat low gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan semua harus ada dukungannya, dukungan dari pendapat sebelumnya. Karena apalagi kalau pendapat itu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, wah itu akan semakin menguatkan argumen kita. Sama dengan tim medis atau tim kesehatan itu menemukan satu obat itu harus berdasarkan riset. Risetnya bukan hanya diuji coba, tetapi dilihat dari pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah pernah menggunakan bahan itu. Bagaimana gitu ya. Nah, makanya pengertian utama dari riset adalah menguatkan yang terdahulu atau dikuatkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu. Kalau kita menemukan teori baru, berarti harus ada dukungannya. Komponen-komponen dari teori baru itu tentu sudah pernah diteliti sebelumnya. Nah, gitu ya. Kita beruntung di masa sekarang ini sudah banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan. Nah, dulu susahnya di zaman saya, referensi itu tidak terlalu banyak. Ya, apalagi referensi online. Nah, tahun 2015-2016 itu baru mulai online dalam jurnal itu baru mulai di-online-kan, sehingga kesulitan untuk mencari bahannya. Nah, tetapi sekarang sudah tidak sulit lagi. Ini sudah sangat banyak hasil-hasil penelitian yang dipublis di internet. Ya, oke. Nah, lalu berlatar dari hal tersebut, maka di sini nantinya akan muncul judulnya. Tetapi rancangan judul nanti kita akan berikan pola yang sesuai dengan kesepakatan di lembaga kita. Oke. Lalu muncul ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya ada 3 ya yang formalnya. Yang pertama itu dari si pelakunya, atau siapa yang akan memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua adalah objek yang akan diperbaiki kualitasnya, yaitu siswa. Dan yang terakhir adalah dilihat dari feedback atau dampak dari perbaikan aktivitas. Nah, yaitu hasil belajar. Biasanya 3 ini yang minimal. Kalau mau ditambah dengan motivasi, silahkan. Kalau mau ditambah dengan keterampilan berpikir kritis atau berpikir logis, berpikir kreatif, silahkan. Nah, tapi untuk tugas ini cukup 3 saja ya nantinya ya. Yang formal saja. Nah, nanti untuk tambahan-tambahan itu berurusan dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi tinggal nambah aja gitu loh. Kalau argumennya sudah kuat dari awal, insya Allah tidak akan terjadi perubahan yang banyak. Tetapi kalau statementnya tadi mulai dari kondisi idealnya nggak jelas, kondisi nyatanya itu tidak nyambung, kemudian lagi dampak apabila masalah tidak diatasinya tidak terlalu urgent, ini yang kadang membuat dosen pembimbing itu harus mengganti komposisi dari proposal yang sudah kita buat. Nah, jadi itu yang harus kita hindari ya. Supaya tidak seperti itu gimana? Karena itu akan memperlambat proses pembimbingan nantinya. Kan maunya cepat selesai kan? Maunya cepat tenang gitu loh. Maunya cepat wisuda ya gitu. Nah, jadi supaya tidak seperti itu, dari awal dulu kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian walaupun gak senang-senang banget gitu ya. Oke, seperti itu rekan-rekan. Untuk tujuan penelitian ini tidak susah. Tinggal mengganti kata bagaimana dengan mengetahui. Lalu mengganti tanda tanya, mengganti
diganti dengan tanda titik. Coba kita lihat, mengetahui aktivitas guru untuk melaksanakan bla 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 bla, harusnya di sini tanda titik. Nah, tanda tanyanya masih belum dihapus. Ini juga ada tanda tanya, ini juga ada tanda tanya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Tadi kata saya bagaimananya diubah dengan kata mengetahui. Nah, lalu tanda tanya diubah tanda titik. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah mengetahui nih. Tapi di sininya masih ada tanda tanyanya. Nah, kita sekarang ke rencana pemecahan masalah. Di sini harusnya memberikan secara luas bagaimana solusi yang akan kita berikan. Kalau tadi kan sudah dikupaskan itu masalah pertama diatasi dengan apa, masalah kedua diatasi dengan apa, masalah ketiga diatasi dengan apa. Di sini harusnya lebih detail. Coba kita lihat. Nah, masalah pertama yaitu memecahkan masalah. Ini dipecahkan dengan CTL. Oke, CTL itu keunggulannya ini menurut Supriyono. Kemudian lagi, nah, cuman satu. Gimana mau yakin coba kalau pendapat yang dikutip itu cuma satu gitu loh. Akan sangat berguna sekali apabila hal-hal yang sejenis atau pendapat-pendapat yang selaras dengan ini dimasukkan kutipannya di sini. Makanya kadang kan ada kutipan itu yang lebih dari satu. Saya berikan contoh yang kutipan lebih dari satu. Nah, jadi kutipan itu bukan berarti satu orang satu paragraf, satu orang satu kalimat, tidak. Ya, pendapat-pendapat yang sejenis atau pendapat yang selaras itu bisa dikumpulkan menjadi satu. Nah, jadi rekan-rekan semua jangan terpaku pada pendapat ahli itu kalau misalnya satu statement, satu ahli saja gitu. Tidak. Karena saya yakin banyak hasil-hasil penelitian atau ahli-ahli lainnya yang menyatakan hal yang sama tetapi orang yang berbeda. Saya beri contoh. Makanya kadang kan dalam kurungnya itu bisa jadi ada 2, 3, sampai lebih dari 5 gitu. Nah, makanya daftar pustaka biasanya lebih banyak daripada konten isinya. Itu akan lebih bagus, ya, karena orang akan menilai bahwa penelitian kita itu tidak abal-abal dan memang kajian literaturnya itu sangat mendalam. Oke, saya share ini. Coba dilihat. Mudah-mudahan kelihatan ya. Satu kalimat ini dinyatakan oleh banyak orang. Kegiatan analisis dilaksanakan dengan kegiatan memberi dan menerima informasi, menyampaikan pendapat atau argumen di dalam kelompok, dalam memecahkan masalah, yang akan mengasah keterampilan komunikasi dengan inovasi yang dilakukan menggunakan teknologi virtual. Nah, padahal mengupas kegiatan analisisnya saja, ya. Kegiatan menerima informasi, menyampaikan pendapat atau argumen itu dinyatakan oleh banyak orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ahli menyatakan hal yang sama. 5 penelitian maksudnya ya. Nah, jadi jangan bingung kalau misalnya ada dalam kurungnya yang lebih dari satu ini. Kenapa gitu loh? Nah, karena si peneliti betul-betul mengupas kajian literatur itu tidak hanya dari satu orang. Walaupun ada juga yang hanya dari satu orang nih seperti ini. Ya, satu penelitian maksudnya. Karena memang tidak ada lagi, ya. Udah habis senjatanya udah habis gitu loh. Nah, lalu ini ada 2 nih. Nah, ini satu penelitian. Untuk memisahkannya menggunakan tanda titik koma seperti ini. Nih, tanda titik koma. Ya, ini untuk memisahkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya tidak jarang ini juga ada nih. Kegiatan ini juga akan melatih kemandirian siswa dalam belajar agar tumbuh rasa percaya diri. Nah, kemandirian itu menumbuhkan rasa percaya diri, aktif dalam belajar, disiplin, dan tanggung jawab. Ternyata itu dinyatakan oleh ahli yang sama. Ini 1, 2,
3, 4. Nah, akan lebih bagus kalau ada pernyataan dari hasil penelitian di jurnal internasional. Nah, ini kan nama-nama orang internasional nih, Chung Yo Kim Lee, ya. Nah, walaupun yang lainnya itu adalah lokal gitu. Nah, makanya sekarang itu kan kutipan kita diberikan syarat ya untuk memuat jurnal internasional juga, minimal ada 15 jurnal internasional nantinya. Apakah berbayar? Tidak. Jurnal-jurnal internasional banyak yang gratis. Kita tidak menyaratkan jurnal internasional harus bereputasi yang dikutip. Nah, jurnal internasional yang tidak berbayar pun boleh kita kutip ya. Oke, saya kembali kepada topik kita tadi. Nah, jadi di sini boleh ditambahkan dengan pendapat-pendapat lainnya. Masalah kedua yaitu dipecahkan dengan RME. Sayangnya hanya satu lagi, Soimin doang. Nah, gitu ya. Boleh ditambahkan dengan yang lain. Karena banyak sekali penelitian tentang RME untuk mengatasi pemahaman siswa dalam matematika. Nah, itu. Kemudian, nah, oh ini ada dari Tarigan, ada dari Susanto. Nah, kan banyak, ya. Nah, 3, bahkan 10 pun saya bisa dapat nih RME nih, ya. Lalu masalah ketiga, komunikasi dan kerjasama yang kurang terlihat dari proses pembelajaran. Dapat dipecahkan dengan TTW atau Think Talk Write. Nah, Think Talk Write-nya disampaikan oleh Meyer 1, kemudian lagi Isrokatun 1, kemudian Hamdayana 1, kemudian Simanjuntak. Nah, kan banyak. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah bagus nih. Lalu masalah berikutnya motivasi belajar siswa dipecahkan dengan TGT. TGT-nya menurut Ali Solihah 1, kemudian 2. Ada Harjoko 1. Nah, baru rekan-rekan semua setelah permasalahan dipecahkan dengan solusinya, kita akan beranjak pada di sini ada langkah-langkah kombinasi model. Nah, nama modelnya kan tadi train ya. Oke, baru muncullah langkah model train. Nah, di sini ada identitasnya bahwa langkah pertama itu dari RME, langkah kedua dari TTW, langkah ketiga dari TGT. Nah, seperti itu. Dan selesailah sudah rencana pemecahan masalah. Nah, jadi kalau masalahnya konsisten dari awal sampai akhir itu kan enak, ya kan? Nah, itu juga akan memberikan kesan bahwa peneliti itu konsisten. Nah, masalah-masalah yang ini juga nantinya akan dibawa ke dalam kerangka berpikir di bab 2. Nah, jadi nggak susah lagi bikin kerangka berpikir karena masalahnya sudah diidentifikasi dari awal. Nanti pada saat ujian juga yang akan ditanya adalah masalahnya. Pada saat kita seminar juga nggak jauh-jauh yang ditanya juga adalah masalahnya. Ya, nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Kakak, Una ada betakon. Oke, silakan. Tadi kurang jelas yang pembahasan pertama. Tentang paragraf pertama itu membahas apa tadi, Kak? Oke, saya share screen lagi. Ya. Yang di awal tadi pembahasannya. Oh, yang di awal ini. Nah. Nah, jadi ini sebetulnya bukan harus seperti ini ya, tetapi semua bisa berkreasi, boleh berangkat dari hal-hal global yang misalnya dipilih era globalisasi kah, atau revolusi industri 4.0 kah, masyarakat 5.0 kah, atau sesuai dengan tingkat pengembangan manusia kah, atau high development human development index kah gitu ya, atau berangkat dari kondisi global saat ini yang dibutuhkan masyarakat seperti apa, itu juga boleh. Nah, jadi tidak mesti harus berkaca pada RI 4.0 atau Society 5.0, tidak mesti seperti itu. Silahkan beranjak dari mana saja. Oke, seperti itu. Saya tidak mengatakan ini salah, tidak mengatakan ini yang paling betul, karena karya ilmiah itu berdasarkan pemikiran masing-masing, tidak berdasarkan contoh, tidak berdasarkan patokan. Kalau karya ilmiah itu diberi patokan atau diberikan rambu-rambu harus ditulis itu namanya adalah
akan memunculkan tindakan plagiasi. Karena kalau misalnya tanpa kita mengarang sendiri pun pinjam punya teman udah selesai gitu kan. Nah, tapi kalau tidak diberikan patokan yang sangat ketat, itu akan memunculkan novelty atau kebaruan. Itulah yang dinamakan sebagai kreativitas. Nah, seperti itu ya Asni ya. Oke, boleh ambil inspirasi dari situ juga, tapi dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Asni sendiri. Oke, baik. Yang lain, silakan. Kakak mau tanya. Oke, silakan Nadia. Iya, tadi kan kakak jelaskan bahwa dalam satu solusi yang kita berikan itu kan bagusnya kalau ada penelitian lain yang relevan kan Kak, terus dikasih referensinya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada dalam karya kita ada hal yang baru yang sebenarnya sebelumnya itu belum ada yang persis seperti itu Kak, seperti kayak fitness math kan kayak senam matematika kayaknya jarang ada gitu Kak di penelitian yang lain. Nah, itu untuk pengambilan referensinya seperti apa, Kak? Oke, jadi kamu gunakan apa tadi? Fitness math ya? Iya, senam Oke. matematika. Senam matematika itu memang kamu bikin sendiri atau memang terinspirasi dari orang lain? Dari YouTube ada Kak yang kegiatan SD yang di luar negeri itu kan kalau di Indonesia belum ada sih, Kak. Oke, nah kamu ambil kegiatan fitnessnya, fokuskan pada itu. Nah, fokuskan pada senam, ya referensi senam. Bagusnya referensi senamnya yang juga dari jurnal-jurnal internasional, bahwa senam itu akan meningkatkan apa? Nah, kalau dalam pikiran saya, senam itu kan akan meningkatkan keterampilan motorik siswa. Dengan keterampilan motorik itu akan meningkatkan yang namanya kreativitas anak, karena dengan bergerak itu akan memunculkan kreativitas anak. Nah, padahal kan nggak terlihat tuh kreativitasnya, tetapi dengan bergerak itu apa namanya saraf-saraf pada diri anak, saraf-saraf yang ada di tubuh anak itu akan semakin terangsang untuk membuatnya semakin produktif gitu loh. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dijadikan referensi. Dan untuk apa namanya apa tadi? Namanya tadi apa Nadia? Fitness math. Oh, Gitu. fitness math gitu ya. Nah, itu juga bisa diambil dari referensi YouTube-nya. Nah, kamu beri linknya di mana, ya. Nah, kamu bisa cari pendapat orang itu siapa. Jadi bukan berarti referensi itu hanya dari yang tertulis, video juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi boleh misalnya namanya siapa, nama akunnya online gitu ya. Nanti di referensinya bisa YouTube. Ada kok orang memasukkan referensi itu berupa video, ada juga ya, tidak mesti harus jurnal saja. Nah, gitu. Karena kan coba kita lihat di daftar pustaka otomatis yang di Microsoft Word itu ada pilihannya berbagai macam. Ada URL, ada dari jurnal online, ada dari buku, ada juga dari video, macam-macam ya, atau referensi online. Nah, jadi bukan berarti referensi itu hanya dari sebuah buku atau dari jurnal, seperti itu. Ya, nah dia bisa aja diambil nama akunnya siapa atau pencipta kegiatan itu siapa. Coba kamu cari di internet dulu. Walaupun itu nantinya munculnya berbasis website atau berbasis blog itu juga nggak apa-apa karena memang tidak ada referensi sebelumnya. Nah ini bagus sekali digunakan untuk memunculkan bahan-bahan baru untuk peneliti selanjutnya. Gitu ya Nadia. Nah jangan putus semangat untuk itu. Kamu bisa ambil di fitnessnya, kamu bisa ambil di referensi video tadi, bisa juga cari di internet. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya Nadia ya, udah jelas ya? Kak, satu lagi Kak. Oke, silakan. Kakak bilang kemarin tuh kalau untuk penulisan karya tulis ilmiah ini, untuk model pembelajarannya tidak dibatasi kan Kak, sebanyak-banyaknya gitu, bisa kita, semau kita. Nah, kalau misalkan 9 model itu tuh terlalu berlebihan Kakak, kalau misalkan 9 model takutnya nanti penulisannya tidak matang. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada keunggulan-keunggulan model yang setara dengan masalah kita, itu silahkan digabungkan. Misalnya masalah-masalah tadi seperti yang memecahkan masalah tadi ya, kemudian berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, itu sebetulnya ada dalam satu model misal. Nah, boleh model yang lainnya dikalahkan gitu.
Nah, tapi kegiatannya boleh divariasi dengan harapan kita. Misalnya kita mau masukkan problem based learning itu berbasis discovery. Kita tidak mau problem based learning saja kegiatannya, tapi kita maunya problem based learning yang berbasis proyek juga. Nah, tidak perlu kita memasukkan PBL, kemudian PJBL. PJBL tahu ya, project based learning, kemudian problem based learning dengan discovery. Tidak perlu kita gabungkan ketiganya. Cukup kita ambil tengah-tengah misalnya project based learning, tetapi project based learning-nya berdasarkan masalah. Nah, divariasi gitu kegiatannya. Lalu project based learning-nya juga berdasarkan penemuan atau discovery. Nah, menemukan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi yang diambil hanya project based learning, tetapi inspirasinya kegiatan pembelajarannya itu divariasi dengan berbasis masalah dan juga berbasis penemuan. Gitu, boleh ya. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan semua. Nah, kemudian untuk model-model yang lainnya diidentifikasi lagi. Kalau ada model yang kira-kira selaras keunggulannya bisa dilesapkan ya. Nah, tapi nanti simpan referensi problem based learning dan juga discovery-nya itu pada saat kita melakukan pembahasan. Nah, bahwa satu kegiatan itu ternyata juga diinspirasi dari model yang lain. Kalau nanti kan kita kehabisan ide untuk memberikan penguatan terhadap hasil penelitian kita. Nah, jadi nanti satu langkah itu akan dikupas di dalam pembahasan bab 4 itu. Ya, tapi masih lama. Nah, tapi ini juga merupakan ilmu yang penting. Di dalam bab 4 itu nantinya hasil penelitian kita yang satu langkah tadi itu dapat berdampak apa? Oh, ternyata dampaknya itu luas. Dampaknya anak bisa memiliki keterampilan memecahkan masalah sebagaimana langkah pembelajaran yang ada di model problem based learning tadi. Nah, kemudian diinspirasi juga langkah ini ternyata juga sesuai dengan hasil penelitian yang lain atau si C misalnya yang menggunakan model pembelajaran discovery learning yang ternyata juga langkahnya sama gitu loh. Ternyata bisa berdampak pada keterampilan apa. Nah, itu akan semakin kuat. Jadi tidak model-model seperti itu kan sebetulnya serupa ya, sejenis. Nah, cari keunggulannya yang paling banyak, yang paling komplit yang mana, tapi nanti kegiatan pembelajarannya berbasis atau divariasi dengan model-model yang tadi mau kita buat. Gitu, seperti contohnya tadi ya, project based learning berbasis masalah, berbasis penemuan. Nah, itu bisa. Jadi lumayan tuh 2 model udah hilang ya. Yang diambil 1 model saja. Nah, saya rasa kalau 9 itu nanti referensinya terlalu banyak. Dan cenderungnya nanti akan lambat selesainya gitu loh. Nah, jadi coba dari sekarang diinventaris lagi, diorganisir lagi, model mana yang kira-kira memiliki kelebihan yang paling banyak, yang bisa mengcover masalah-masalah kita. Gitu ya Nadia ya. Oke. Kak, jadi idealnya tadi berapa model ya Kak? Menurut Kakak? Kalau idealnya saya tidak bisa menilai idealnya berapa, tetapi saya rasa 5 pun sudah cukup untuk mengatasi satu permasalahan yang hanya dilaksanakan mungkin nanti 4-5 pertemuan. Nah, jadi memang sebetulnya mengatasi masalah itu tidak bisa satu siklus atau bukan satu siklus ya, satu kegiatan penelitian ini bisa diatasi semua. Tetapi kan nanti Nadia meneliti di SD yang ada di daerahnya. Diupayakan atau kita doakan mudah-mudahan Nadia bisa kembali ke SD itu dan bisa mengembangkan keterampilan siswa yang dalam waktu yang lebih panjang gitu. Ya, dalam waktu yang lebih lama. Mengingat waktunya nanti hanya sekitar 2 bulan, paling 2-3 bulan gitu ya penelitian di lapangan itu. Sehingga kalau menggunakan banyak model, banyak hal yang akan ditingkatkan juga, takutnya tidak selesai atau nanti ada yang kurangnya. Karena biasanya kalau keterampilan A dipecahkan, keterampilan B belum meningkat. A, B sudah dikembangkan, ternyata C-nya belum meningkat. A, B, C, D sudah dikembangkan, ternyata ada satu aspek lagi yang belum selesai. Nah, jadi bisa kita berikan alternatif solusi yang minimalis dulu,
ya, tapi mengcover semua permasalahan kita begitu. Oke, ada lagi? Gitu ya Nadia ya. Kak, bertakut lagi Kak. Oke, silakan. Kak, untuk misalkan kita kan siswa berpikir kritis, terus boleh lama ambil modelnya ada dua jenis modelnya. Oh boleh sekali. Boleh, selama kegiatan itu bisa saling mendukung, bisa saling support. Asal jangan misalnya kegiatannya itu tumpang tindih. Misal tadi seperti project based learning dan juga problem based learning itu sebetulnya bisa di-cover oleh satu model. Nah, kalau Asni tadi mengambil 2 model dan memang itu ciri khasnya berbeda, itu silahkan. Tetapi saling mendukung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Boleh, ya. Gitu. Selama tidak memberikan beban bagi kita untuk mengajarkannya. Gitu. Gimana Asni? Tinggi Kak, paham. Oke, sip. Yang lain? Ini bertanya. Oke, silakan Nikmatul. Pak, Unun kan pengen ngambil 3 model pembelajaran. Jadi yang model utamanya itu adalah contextual teaching learning. Oke. Sedangkan yang pendukungnya itu match sama talking stick. Nah, match ini ingin Unun gunakan sebagai alat kayak buat membagi siswanya itu ke dalam beberapa kelompok. Karena kan kayak rata-rata kayak bagi kelompoknya cuma hitung dan sebagainya. Nah, menurut saya buatnya agak beda, yaitu dengan menggunakan si model match tadi. Jadi siswa itu dikasih kartu dari nomor yang berbeda. Jadi kalau terus kayak nanti mereka cari nomor-nomor yang sama, terus nanti jadi satu kelompok. Boleh lah Kak? Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi model itu bukan berarti semua langkahnya harus kita laksanakan ya. Boleh kita jadikan sebagai inspirasi untuk memvariasi langkah-langkah pembelajaran kita. Nah gitu. Jadi silahkan kita berkreasi, tetapi inspirasinya dari model itu. Nah, sebetulnya memang lebih banyak model lebih bagus ya kan, tetapi kalau cukup hanya dengan model itu dan masalah kita sudah terpecahkan, dilihat dari kegiatan-kegiatan pembelajarannya, maka setiap langkah pembelajaran itu apakah sudah menyelesaikan masalah kita atau belum. Contoh, kalau misalnya tadi masalahnya dalam kegiatan berpikir kritis, contoh ya. Nah, kegiatan berpikir kritisnya muncul di langkah yang mana? Langkah keberapa? Nah, kalau misalnya tidak cukup hanya dalam satu langkah berpikir kritis, boleh dalam beberapa langkah. Nah, boleh seperti itu. Misalnya masalahnya tadi memecahkan masalah. Kegiatan memecahkan masalah itu ada di langkah yang mana? Oh, ternyata ada di langkah model B dan model C. Nah, langkahnya di nomor berapa sampai nomor berapa? Nah, jadi apakah semua langkah itu sudah menjawab permasalahan kita atau belum? Karena kuncinya adalah dari menggunakan model-model yang banyak tadi, kuncinya adalah langkah kegiatan pembelajaran atau sintak model yang baru. Nah, sintak model yang baru inilah penentu pemecahan masalah. Penentu mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, seperti itu ya. Ada lagi? Gimana tadi yang nanya siapa ya? Oke, Nikmatul sudah ada gambaran kira-kira? Ya, Kak. Oke, sip. Mudah-mudahan semakin jelas ya. Oke, yang lain? Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Terkait sintak model itu boleh dikembangkan kita sendiri, Kakak, atau harus berdasarkan ahli? Kalau sintak model, upayakan pakai sintak model mereka dulu. Sintak model yang berdasarkan pendapat ahli. Tetapi kalimatnya boleh dengan kalimat kita. Boleh, nggak apa-apa. Karena itu untuk menghindari yang namanya plagiasi ya. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya boleh nggak ditambahkan langkah-langkahnya? Boleh sekali. Atau misalnya ditambahkan kegiatan yang mendukung model tersebut, tapi kegiatannya itu tidak ada referensinya gitu. Boleh. Nggak apa-apa, selama kegiatan itu dibutuhkan untuk menjadi transisi antara langkah pertama ke langkah kedua misalnya. Atau dari langkah berapa ke langkah berapa harus diberikan satu transisi supaya
tentunya ada alasan ya, misalnya supaya anaknya itu tidak bosan, anaknya itu tidak terlalu banyak berpikirnya, atau kegiatannya diselingi dengan kegiatan yang menyenangkan supaya mereka terus termotivasi gitu, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu bicara tentang langkah pembelajaran ya. Karena langkah pembelajaran inilah yang akan menjadi penentu keberhasilan, pencapaian, pengembangan keterampilan tadi. Oke, Berarti gimana? kalau dicabut-cabut boleh ya, Kak? Dicabut-cabut misalnya di CTL yang langkah pertama dan kedua. Kemudian di Safi misalnya yang tentang dalam hal mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Boleh diambil dicabut-cabut, okay. Boleh sekali. Jadi nggak mesti kita misalnya CTL itu langkah berapa sampai langkah berapa kita pakai gitu ya. Tidak mesti. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Karena satu langkah saja kita ambil, itu berarti kita sudah memakai model tersebut untuk memecahkan permasalahan. Nah, gitu. Dan langkahnya tidak mesti juga harus 2 kah, harus 3 kah, harus 4, tidak mesti. Misalnya 3 langkah kita jadikan satu kegiatan, itu juga boleh. Nah, tapi nanti tetap diingat, itu asal muasalnya dari model mana. Atau kita gabungkan nih, antara CTL dengan TGT itu kita campur misalnya ya. Misalnya di dalam CTL itu ada yang namanya games. Games-nya itu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, jadi inspirasinya dari TGT dan juga dari CTL. Nah, itu juga boleh. Ya, misalnya kuisnya menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda nyata. Nah, jadi perpaduan antara TGT dan juga CTL menjadi satu langkah. Boleh seperti itu. Nah, jadi berkreasi silahkan sebebas mungkin, tetapi masih ingat dengan asal muasalnya dari mana. Langkah ini berasal dari model apa, langkah ini berasal dari model apa, gitu ya. Sama kita seperti menyusun model dan strategi pembelajaran kemarin di semester 6 ya. Itu juga kita ketahui di mana langkahnya itu. Langkahnya ini berasal dari mana, gitu ya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semua. Langkah-langkah tadi akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan juga keterampilan siswa. Keterampilannya itu yang pasti sesuai dengan masalah kita. Kayak gitu ya, Hadi ya. Nah, kira-kira ada gambaran nggak nih untuk bikin itu? Kayaknya sudah selesai sih ya, tinggal membetulkan saja. Oke, gimana yang lain? Kak, masih boleh bertanya, Kakak? Oke, boleh. Ini agak lepas dari model, Kak. Saya ingin bertanya tentang rumusan masalah. Itu kan tadi contohnya seperti meningkatkan aktivitas siswa, aktivitas guru, kemudian bagaimana peningkatan aktivitas siswanya. Kalau misalnya saya ingin mengangkat fokus permasalahannya, misalnya afektif siswanya yang kurang percaya diri mengenai mengutarakan pendapatnya, itu boleh, Kak? Boleh. Nanti kamu tambahkan di nomor 4-nya bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa. Asalkan kamu cari dulu referensinya untuk mengukur kepercayaan diri siswa itu apa, ya. Nah, jadi dijadikan itu sebagai satu masalah bahwa kepercayaan diri siswa itu rendah gitu loh. Nah, mengukur kepercayaan diri siswa itu tentunya harus dilandasi dengan indikatornya. Dicari dulu di internet ya, indikator kepercayaan diri siswa. Nah, seperti itu. Sama seperti kemarin kami meneliti juga tentang kemandirian belajar. Ada kok, mandiri belajar itu katanya mandiri itu harus seperti ini. Ada indikatornya. Nah, jadi nanti Amel bisa memasukkan kepercayaan diri siswa itu di masalah yang akan dikembangkan selanjutnya. Tambahannya gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh ditambahkan di nomor 4. Kenapa kami beri 3? Karena 3 ini yang umumnya. Karena dari 3 akan menjawab, dari nomor 1 dan 2, itu akan menjawab nomor 3. Nah, nomor 3 itu boleh dikembangkan lagi dengan yang nomor 4, dengan keterampilan-keterampilan tadi. Karena memang dirasa hal ini sangat penting untuk dikembangkan. Karena mungkin gambaran saya adalah, di sekolahnya Amel itu kepercayaan diri siswa ini sangat rendah karena kepercayaan diri akan berdampak pada aktivitas belajar, ya kan?
Nah, seperti itu. Kalau kepercayaan dirinya masih rendah, maka dikhawatirkan mereka akan malu-malu untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Bisa jadi mereka merasa takut salah, mereka akan merasa takut diejek oleh temannya, ada kekeliruan dan lain-lain. Nah, itu juga boleh. Tapi cari dulu indikator untuk mengukur kepercayaan diri siswa. Nah, seperti itu ya. Tulis sekali. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain ada nggak? Oke, kalau sudah tidak ada yang ada. Silakan. Kak, untuk yang di Zoom ini nanti dibagikan lah, Kak. Soalnya kalau sempat dapat semua. Bisa diulang pertanyaannya? Di sini agak ribut soalnya. Report yang di Zoom ini nanti dibagikan lah, Kak. Oh iya, boleh. Akan saya bagikan ya. Nanti saya akan upload di YouTube mungkin hari ini. Nanti bisa ditayangkan ulang. Oke, sip. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, saya ingatkan untuk kegiatan selanjutnya,